Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Puspita Eka Sari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, dengan fasilitator Bapak Anang Purwito dan Guru PP Ibu Arifa Kurnia dalam aksi nyata modul 1.1. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan masih berpusat pada guru. Saya masih cenderung mudah emosi dalam mendisiplinkan anak-anak. Padahal pembelajaran seharusnya berpusat pada anak. Anak seharusnya bebas belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Wawasan saya menjadi terbuka melalui kegiatan Lokal 0, elaborasi, kolaborasi, sharing bersama teman-teman sesama guru penggerak, serta didampingi fasilitator dan guru BP. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru seperti halnya petani, tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Bagaimanapun kondisi murid kita, selama guru mendidik, mengajar dan menuntun dengan sepenuh hati, maka nantinya akan menjadi anak-anak yang hebat dan berbudi pekerti luhur. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, kita bisa melakukan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik kepada murid, karena murid cenderung belajar dari apa yang dilihat. Ini sesuai dengan filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo. Murid harus diberikan. Tentunya dalam proses belajar, murid akan menemui banyak hal baru yang bisa berdampak positif dan juga negatif. Oleh karena itu, guru harus mengikuti dari belakang sambil memberikan dorongan dan menuntun para murid agar tetap berjalan di jalan yang benar sesuai adat budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur. Hal ini sesuai dengan filosofi Tutwuri Handayani. Agar perubahan aksi nyata ini menjadi suatu pembiasaan, maka saya berupaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik setelah mempelajari modul 1.1 ini. Antara lain yang pertama yaitu dengan membuat perencanaan pembelajaran atau RPP menjadi yang tadinya teacher center menjadi student center. Saya sharing bersama teman sejawat, merancang metode dan strategi baru dalam pembelajaran. Kemudian saya perbaiki kembali metode dan strategi pembelajaran sehingga nantinya bisa diterapkan di dalam kelas. Aksi nyata perubahan yang sudah saya lakukan antara lain dengan mengawali pembelajaran dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendampingi para murid melakukan semua aksi tersebut sehingga anak-anak bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan hikmat. Kemudian melakukan banyak presentasi, melatih anak-anak untuk presentasi di depan. Jadi bukan lagi berpusat pada guru sepenuhnya informasi dari saya, tapi sekarang anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplor pengetahuannya, melatih percaya diri dan mandiri, dan tentunya juga kreativitas. Perubahan yang lain yaitu melakukan strategi pembelajaran yang menarik. Anak diberikan kesempatan untuk melatih keberanian memberikan jawaban dan menempelkannya di depan kelas, sehingga anak yang awalnya masih malu-malu sehingga dia tertantang untuk ikut juga karena teman-temannya semuanya juga melakukan hal yang sama, antusias untuk memberikan jawaban serta menempelkannya di depan kelas di papan. Kemudian melakukan presentasi sekali lagi, mengulang kembali presentasi. Semakin sering melakukan presentasi di depan kelas, hal ini akan mampu melatih komunikasi dan percaya diri siswa. Selain itu juga melakukan pelatihan mandiri, yaitu dengan mengajak anak-anak untuk berani tampil di depan
melakukan praktek penggunaan alat. Dengan sebelumnya saya menerangkan terlebih dahulu penggunaan alat tersebut, tapi tidak semuanya. Ada juga yang anak-anak saya minta untuk mencari sendiri bagaimana penggunaan alat-alat yang sudah saya sediakan di depan, dan anak-anak mempraktekkan masing-masing secara individu, dan ini akan melatih mandiri dan juga percaya dirinya juga akan semakin meningkat. Aksi nyata yang lain yaitu memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh anak-anak untuk pembelajaran, karena selama ini anak-anak masih kurang maksimal memanfaatkan gadget untuk hal yang positif. Bisa juga melakukan banyak praktek-praktek sesuai kodrat alam yang memiliki potensi alam yang dimiliki, terutama di wilayah Grati di jurusan perikanan, dengan menggali bakat dan minat anak-anak. Misalkan di sini saya melakukan budidaya gambar, anak-anak membuat sendiri wadah yang digunakan untuk budidaya ikan dalam ember, dan juga melakukan pembelajaran praktek dalam pemijahan secara intensif. Dalam aksi nyata ini tentunya tidak semuanya berjalan mulus. Ada tantangan yang ditemui selama pelaksanaan, yaitu antara lain masih ada murid yang kurang percaya diri saat melakukan presentasi di depan kelas, dan ada juga murid yang masih belum bisa membaur bekerja sama dengan temannya, ada yang masih dikucilkan, dan tentunya guru harus memiliki banyak strategi dan pembelajaran. Ini merupakan tantangan tersendiri, dan beberapa solusi yang sudah saya temukan antara lain dengan melakukan kegiatan presentasi lebih banyak lagi sehingga murid menjadi terbiasa tampil di depan teman-temannya, merancang pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar murid, berkolaborasi antar murid, kerjasama membuat pembelajaran berkelompok sehingga anak-anak menjadi terbiasa bekerja dalam tim. Dan berikutnya yaitu solusi yang ketiga, saya harus banyak belajar dari internet dan mengikuti banyak pelatihan dalam menyusun strategi pembelajaran, hingga nantinya ada banyak yang bisa saya terapkan ke anak-anak agar pembelajaran ini lebih menarik lagi dan lebih meningkatkan motivasi belajar anak di kelas. Berikut testimoni teman sejawat dan juga murid-murid terkait pembelajaran yang sudah saya berikan. Sejawat dari Ibu Puspita atau dikenal dengan Bu Pipit. Kebetulan kemarin saya pernah mengikuti pelatihan oleh Bu Pipit, yaitu terkait dengan metode pembelajaran tandur. Tandur singkatan dari tumbukan, alami, N-nya itu namai, D-nya itu demonstrasikan, ulangi, dan R-nya itu rayakan. Nah, kebetulan saya kemarin juga mengamati ketika Bu Pipit mengajar di kelas menggunakan metode ini. Terlihat anak-anak sangat aktif sekali dalam pembelajaran. Semua terlibat aktif. Tidak ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, terlihat dengan metode ini anak-anak tertarik, sangat antusias, sehingga berhasil dalam pembelajaran tersebut. Diharapkan dengan pembelajaran ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Demikian testimoni dari saya. Insya Allah saya juga akan menerapkan metode tandur ini dalam pembelajaran matematika di kelas yang saya ajar. Terima kasih. Dan berikut ini pembelajarannya demikian tadi apa yang sudah saya lakukan dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.